Oke, selamat pagi. Saya Daniel Deneka Putraweya dari Teknik Industri 21 ingin menjelaskan yang manual handling. Nah, di sini contohnya saya memakai box keramik. Nah, di sini ada case study-nya, di mana suatu toko bangunan terdapat pekerja di bidang mengangkut keramik dari gudang ke mobil box. Nah, setiap harinya pekerja mengangkat ini dengan berisi satu boxnya 5 keramik dengan total berat 18 kilogram. Dengan mengangkat box keramik tersebut, pekerja mengambil sisi bawah box untuk bisa diangkat ke dalam mobil box dengan ketinggian 86 cm dan dengan ukuran keramik 30 kali 60 cm. Kemudian memiliki jarak horizontal antara box keramik dengan pekerja adalah 22 cm. Nah, pekerja ini harus memutar badan serta memindahkan kakinya untuk meletakkan keramik tersebut, di mana pekerja ini dilakukan sebanyak 65 kali dalam satu shift selama 6 jam. Dan untuk sekali pengangkatannya membutuhkan waktu 10 detik. Dan pekerjaan dilakukan terus-menerus hingga pergantian shift. Nah, ini untuk ukuran keramiknya. Di sini menggunakan keramik dinding dengan ukuran 30 kali 60 cm. Dalam satu dusnya di sini ada 5 keping dan untuk berat dusnya di sini 18 kg. Nah, untuk vertical originnya di sini uh, di sini 0 cm karena posisi keramiknya sudah di lantai, sudah di bawah. Jadi tidak ada jarak antara keramik dengan yang permukaan. Nah, untuk vertical destination di sini, di sini diukur dari posisi keramiknya hingga posisi permukaan atau lantainya. Di sini jaraknya 86 cm. Nah, untuk horizontal origin dan horizontal destination di sini 22 cm karena di sini ditarik dari titik tengah antara kaki kanan dan kaki kiri. Ini di sini juga titik tengah dari antara tangan kanan dan tangan kiri. Di sini dapat 22 cm. Nah, untuk horizontal destination-nya juga sama. Di sini dari titik tengah kaki, dan di sini juga dari jarak ininya, dari jarak tengahnya dapat 18 cm. Nah, untuk simetri originnya di sini 0 derajat. Begitu juga dengan asimetri destination. Karena pekerja memindahkan keramik yang tadinya ada di bawah hingga ke atas itu, uh, dia tuh kan harus memutar badannya dan memindahkan kakinya untuk bisa memindahkan barang ke mobil box tadi. Nah, di sini dapat dilihat data yang diperoleh ini sebagai berikut. Untuk berat keramiknya 18 kg, satu shiftnya 6 jam, berarti kita konvert jadi menit menjadi 360 menit. Untuk vertical originnya 0 cm karena memang sudah ada di bawah permukaan. Dan vertical destination-nya 86, berarti itu tinggi boxnya, mobil boxnya, antara tinggi mobil box dengan permukaan. Kemudian ada horizontal origin 22 cm, ada horizontal destination 18 cm, asimetri origin 0 derajat, asimetri destination-nya juga 0 derajat. Nah, ini tabel yang sudah diisi. Nah, di sini LF-nya ini diisi untuk berat dari barangnya. Itu berat keramiknya 18, untuk originnya tadi 22, untuk V originnya ini vertical originnya 0, untuk horizontal destination-nya 18, untuk vertical destination-nya 86. Nah, untuk vertical distance-nya ini dihitung dari V yang destination dikurangin yang origin, jadi dapat 86. Kemudian untuk yang asymmetric angle origin ini, simetri origin ini 0 juga, begitu juga untuk yang destination-nya. Nah, untuk frekuensi rate-nya ini dihitung dari 65. 65 ini kan dia mengangkat itu berapa kali dalam satu shift-nya. Nah, sini dia melakukan 65 dan 360 ini 60 ini tuh berapa lama dia melakukan perpindahan itu. Nah, di sini kan tadi 6 jam, berarti
360 menit. Jadi 65 dibagi 360 sama dengan 0,18 dan durasinya kurang dari 1 jam. Objek kopling ini dapat dikatakan fair karena uh, di sini loose objek, kemudian sini bulky objek yang nggak terlalu besar berarti tidak. Untuk gripnya ini kurang karena dia kan memang dari samping. Nah, untuk finger nah di sini nih pas bagian yang ini nih, apakah tangannya itu bentuknya seperti ini 90 derajat? Kalau iya berarti fair, kalau nggak berarti poor. Berhubung sini box keramik berarti kan ngangkat dari bawah posisinya begini, berarti fair. Jadi di sini dikatakan fair. Nah, untuk rumus RWL origin dan destination-nya di sini sudah dituliskan LC dikali HM dikali FM, DM dikali AM, FM dikali CM. Di sini untuk LC-nya ini memang dari rumus 23, untuk HM-nya 1,13 itu dapat dari sini. 25 dibagi H ini 22 bagi H dapatnya 1,13. Untuk yang destination-nya 25 dibagi 18 dapat 1,38. Untuk vertical multiplier-nya yang origin ini 1 dikurang 0,03 dikali nilai mutlak V dikurang 75. Di sini karena V-nya tadi 0 untuk yang origin, jadi 1 dikurang 0,225 dapatnya 0,77. Nah, untuk yang destination-nya di sini V-nya tadi 86. Jadi dapatnya 1 dikurang 0,033. Dapatnya 0,96. Untuk DM-nya destination multiplier-nya 0,82 ditambah 4,5 dibagi destination-nya. Nah, di sini tadi D-nya 86, jadi dapatnya 0,87. Untuk asimetri multiplier-nya, di sini rumusnya 1 dikurang 0,0032 dikali A, asimetri. Berhubung tadi asimetrinya 0, berarti 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, tabel ini tabel yang digunakan untuk menghitung FM-nya. Di sini tadi bekerjanya kurang dari 8 jam karena tadi pekerjaannya 6 jam. Jadi kita pilih yang ini. Dan ini vertikal ininya karena tadi kalau nggak salah 86, berarti lebih dari 86 dari sini. Nah, untuk ini kan tadi 65 dibagi 360 dapatnya 0,18. Jadi kita bulatin aja jadi 0,2. Nah, didapat dari tabel ini 0,85 untuk FM-nya. Nah, untuk kopling multiplier-nya di sini kita ambil yang 0,95 karena jarak insense dari ininya nih apa nih, dari mungkin dari bawah, dari yang bawah ini dapatnya 0,95. Nah, dengan begitu sudah dapat semua, eh, tinggal dikali aja semua, dapatnya untuk yang RWL origin 14,505, untuk yang RWL destination-nya 21,41. Nah, untuk mencari lifting index-nya di sini berat dari objek dibagi dengan RWL originnya. Itu dapat 1,28. Nah, untuk yang lifting index and destination ini berarti berat dikali RWL destination-nya dapat 0,84. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan LI-nya lebih dari 1 berarti ini bisa menyebabkan cedera bagi pekerjanya. Kemudian di sini saya mendapatkan solusi untuk tidak mengurangi cedera yang disebabkan oleh pekerja mengangkat keramik ini dengan menggunakan troli lift gunting hidrolik portable manual. Karena dengan bantuan alat ini pekerja dapat mengambil box keramik tanpa menunduk. Nah, troli hidrolik ini dapat menahan berat di bawah 1.000 kg dan ketinggiannya ini bisa di-adjust, jadi bisa diatur secara manual sesuai dengan keinginannya. Dan ini dengan mudah memindahkan barang atau keramik yang ingin dipindahkan.
Dengan begitu, di sini diganti untuk vertikal originnya karena tingginya pasti setinggi mobil box-nya. Dengan begitu perhitungan yang lainnya sama untuk berarti, yang diganti DM dan AM, serta VM-nya juga diganti, ini rumusnya. Nah, di sini tadi V-nya 86, jadi 0,967, di sini 0,97 juga untuk yang destination dan originnya. Nah, untuk yang DM ini karena 0,82 bagi D, D-nya tadi kalau nggak salah 0, jadi dapatnya sekian, dapatnya 1. Nah, kemudian yang RWL originnya ini kita kali semua seperti yang tadi, dapatnya 20,14, untuk yang RWL destination-nya dapat 24,60. Nah, untuk lifting index yang origin di sini dapat 0,89, serta yang destination lifting index-nya dapat 0,73. Berarti, LI-nya sudah kurang dari satu, berarti ini bisa, mengurangi cedera dari si pekerja bangunan tersebut. Nah, di sini mungkin kesimpulannya, LI origin yang lama itu, 1,28. Nah, untuk yang destination yang lama ini 0,84. LI origin baru 0,89 dan LI destination yang baru 0,73. Nah, di sini kan seperti yang disebutkan sebelumnya, jika LI lebih dari satu berarti memiliki potensi cedera. Nah, jika LI kurang dari satu atau LI sama dengan satu, berarti aman untuk pekerja-pekerjaannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan dengan penambahan trol hidrolik dapat menjadi solusi karena memiliki cedera yang lebih kecil. Sekian dari saya juga. Terima kasih.